Kita panggilkan dia, Poetry. Coba Eris udah kenal nih, mungkin ada yang mau. Oke guys, gue spill dulu sedikit. Nah, sebelumnya gue udah kenal sama Kak Putri ini di Disporseri Nasional 2019 ya Kak. Kak Putri itu mewakili debat juga dari UT Jakarta. Dan yang harus kalian tahu guys, Kak Putri itu jadi salah satu spotlight anak-anak Disporseri Nasional 2019. Gila dong guys. Nah, sekarang kita di sini bakalan sharing seputar pengalaman serta apa ya kayak experience dalam berkuliah di UT ya Kak. Ya. Nah, baik kita lanjutkan sekarang Kang Sultan. Oke. Putri sebelumnya kuliah di kampus lain dulu nggak atau langsung ke UT? Ada. Oke. Kayaknya masih jalan juga ya? Masih. Luar biasa nih teman-teman. Jadi salah satu kelebihan UT itu teman-teman bisa ibaratnya double degree. Bisa di kampus lain, bisa ngambil prodi apa, di UT juga ngambil prodi apa bisa. Jadi saat lulus nanti kan bisa dapat 2 gelarnya nih gitu. Oke, kita bahas kenapa nih Kak Putri ini memutuskan untuk double degree. Jadi kayak kalau misalnya kalau contohnya jurusan aku saat ini kan di kampus lain itu HI. Aku merasa aku butuh pelajaran hukum dan melengkapin mata kuliah aku yang lain kayak gitu. So aku ngambil di UT karena dia lebih fleksibel waktunya dan lebih asik gitu. Dan emang fleksibel banget, emang semudah itu dan affordable, pasti terjangkau harganya. Luar biasa. Terus pas Kak Putri itu masuk di UT, melihat sistem pembelajaran, apalagi kan Kak Putri itu basicnya udah tahu sistem pembelajaran di kampus lain kan, yang konvensional. Ketika masuk ke UT, gimana tuh? Kaget atau wah ternyata keren atau gimana Kak? Awalnya agak-agak kaget sama bingung soalnya ya biasanya masuk kelas udah dapat absen mau ngerti mau enggak gitu kan kalau di kelas konvensional gitu. Kalau di UT kita harus belajar buku bla 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 untuk tahu dan ikut ujiannya seperti itu. Tapi itu buat aku kayak memacu aku untuk lebih rajin lagi untuk membaca dan itu membuat tingkat literasi aku agak meningkat lah ya. Karena emang kita kayak diajarin untuk mandiri, untuk melakukan semua sendiri dan itu emang hebat sih, emang kualitas lulusan UT juga kemarin tuh CPNS banyak yang dari lulusan UT. Iya benar-benar teman-teman. Jadi emang sebagus itu sih kayak gitu. Jadi sampainya Kak Putri juga udah mau berapa semester di UT-nya udah beres kan ya? Udah mau beres? Udah tinggal nunggu TAP kan? Dikit lagi pokoknya. Tinggal dikit lagi teman-teman, kita doakan segera cepat lulus ya. Terus kita ngomongin ke prestasi di seputar di UT dulu nih. Kak Putri itu kan kemarin ibaratnya jadi 2019. Sundana tahu nih waktu Sundana jadi LO Kak Putri itu jadi peserta juga kan? Yep. Nah kenapa bisa ikut lomba debat dan kenapa nggak milih lomba-lomba lain yang ada di Perseni? Terus mewakili NUDC juga Kak. Kayak sabar atuh. Oh sabar. Boleh silakan. Debat karena waktu itu aku tahu informasinya pertama itu tentang debat di IDS waktu itu ada grup club English debate gitu dan di situ aku tahu informasinya so di situ aku coba dan dari situlah aku mulai masuk ke acara diskurs ini dan mulai berpartisipasi dalam setiap acara yang diadakan sama UT kayak gitu dan debat aku rasa itu benar-benar challenging dan dia bikin kita tuh improve, meningkatkan terus daya pikir kita untuk terus membaca, tahu informasi sekitar dan ya membantu aku untuk mengembangkan gitu kayak aku ngerasa public speaking aku agak buruk jadi disinilah cara aku untuk berusaha melihat contoh-contoh orang-orang debater yang udah bagus banget public speakingnya so aku bisa nyontoh dari mereka itu lebih ke situ sih jadi bukan ngeliat dari sisi lombanya tapi aku mempelajari proses dalam situasi di perlombaan itu. Iya. Sampai ikut NUDC ya? Ya. Itu boleh diceritakan Kak sedikit Kak Putri? Aku ikut NUDC waktu itu bareng sama Arif sama Kak Ade itu 2019 kayak gitu sih dan itu aku juga jadi Eju sama seperti Kak Amel, Kak Zizi? Ya Kak Zizi, Kak Amel mungkin ya kayak gitu dan itu menyenangkan banget kita ketemu dengan orang dari seluruh Indonesia, dari seluruh universitas dan selama beberapa hari kita acara itu benar-benar mengembangkan potensi diri ya. Kayak gitu. Wow. Terus aku tuh lihat ya postingan-postingan Instagram Kak Putri itu kayaknya anak model banget ya nih. Kenapa sih memilih jalur permodelan gitu kan ya?
sampai kata kelasnya Pak Kaesa ya tadi tuh mengenai apa model apa sih Kaesa lupa. Nah, mungkin Kak Putri juga udah nangkep pertanyaannya. Coba kenapa memang passionnya di situ ataupun memang seperti apa? Enggak, karena jadi balik lagi karena jurusan aku HI. HI itu selalu berkaitan dengan hubungan internasional. Jadi hubungan antar negara. Hubungan antar negara itu di lingkupnya itu sama PBB, United Nations dan United Nations dia punya cabang program namanya UNDP. Jadi United Nations Development Program. Dan dia itu adalah membentuk seperti apa ya, bukan komunitas tapi lebih besar lagi skupnya untuk mempersatukan anak-anak muda untuk merasakan sebagai role modelnya pemimpin-pemimpin sekarang seperti itu. Jadi dia sudah diajak ikut berpartisipasi untuk memahami tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini kayak gitu. Dengan tujuan untuk terus menjaga perdamaian dunia gitu. Luar biasa teman-teman. Oke Kak Putri, paling the last question, tips and trick Kak Putri selama kuliah di UT gitu kan, bagaimana cara belajar. Lebih kan Kak Putri itu double degree dengan sistem pembelajaran UT yang belajar mandiri dan sebagainya. Kak Putri bisa sampai ibaratnya sekarang udah mau lulus. Bagaimana sih bagi-bagi tips nih buat teman-teman gitu kan? Banyak baca. Iya, itu tuh, literasi guys. itu penting. Nah, guys, bener guys, bener. Sorry ya, literasi di Indonesia enggak, sebenarnya di negara berkembang itu memang rendah. Itu yang menyebabkan orang mudah mendapatkan hoax seperti itu. Yang membedakan kita dengan negara maju adalah tingkat literasi mereka. Mereka selalu membaca semua dan mengcompare lagi apa ini fakta atau bukan, kayak gitu. Dan dengan literasi kita yang meningkat atau cukup baik dan terbiasa membaca, itu akan sangat membantu kita dalam perkuliahan kita di UT karena hampir semuanya itu kan mandiri. Jadi kita bisa lebih menguasai ketimbang, karena gini, belajar itu kan banyak faktornya ya, ada yang dari mendengar, ada yang dari membaca gitu. Jadi ya saya rasa kalau untuk mendengar misalnya dari YouTube banyak lah yang buat tutorial, tapi kalau membaca itu tuh lengkap banget, bukunya UT tuh lengkap banget. Jadi benar-benar kunci kalau kuliah di UT baca ya Kak Putri. Betul. Baca. Oke, terakhir Kak Putri, apa tagline hidup Kak Putri gitu kan ya? Coba. Nggak ada kata terlambat. Wih. Iya. Nggak ada kata terlambat untuk maju. Karena memang dalam setiap hidup seseorang tuh ada naik turunnya gitu. Dan memang kita ketika naik dan turun, kita tuh benar-benar kayak mager untuk naik lagi. Jadi atau mikir ngerasa kayaknya gue udah cukup tua, atau gue terlambat, teman-teman gue udah mencapai ini, gue belum mencapai apa. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin itu pencapaian kita emang berbeda dengan mereka karena setiap orang memiliki misi visi masing-masing. Jadi kita nggak bisa samain. Jadi nggak ada kata terlambat dengan mengkomparasi hidup kita dengan hidup orang lain seperti itu. Itu ibu saya itu. Luar biasa banget ya Kak Putri, luar biasa. Terima kasih atas inspirasinya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Kak Putri sehat selalu, sukses selalu, dan mudah-mudahan cepat lulus nih duetnya. Doain ya teman-teman. Ya, dan teman-teman kalau misalnya tertarik, ayo tuh masuk UT. Oke, yuk. Oke, terima kasih Kak Putri, sehat selalu, bye bye.